Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 22. Kita sudah sampai di edisi 22. Pokok bahasan edisi 22 adalah identifikasi FKB 3. Kita banyak menggunakan kata ini dalam edisi-edisi kita. Identifikasi FKB 3. Identifikasi artinya mengenali. Atau bagaimana menentukan FKB 3 dari sisi gender, i'rab, bilangan, ketertentuan, ya. Yang pertama, identifikasi FKB 3 berdasarkan gender. Gender itu jenis kelamin. Apakah FKB 3 itu laki-laki atau perempuan, mudzakkar atau muannats. Berdasarkan i'rab, apakah FKB 3 itu marfu', majrur atau mansub. Dan bilangan, apakah FKB 3 itu tunggal, mutsanna, dua atau jamak. Kalau kita hendak mengidentifikasi FKB 3 berdasarkan tiga hal ini, gender, i'rab, dan bilangan, identifikasilah KB satunya. KB satu itu kata inti. Lihatlah kata intinya. Di situ akan kelihatan apakah FKB 3 itu laki-laki atau perempuan, marfu' atau majrur atau mansub, tunggal atau dual atau plural, ya. Oke. Tetapi kalau kita mengidentifikasi FKB 3 berdasarkan ketertentuan, apakah FKB 3 itu mudzakkar atau muannats, jangan lihat KB satunya, lihatlah KB 2-nya. Ini agak aneh nih. Kalau FKB 1 semuanya identifikasi FKB 1, FKB 2 berdasarkan 4 hal itu ditentukan oleh KB satunya, kata intinya. Tapi kalau FKB 3 tidak. Ada satu hal yang tidak ditentukan oleh kata intinya KB 1, tapi ditentukan oleh KB 2. Apa itu? Ini ketertentuannya. Apakah FKB 3 itu ma'rifah atau nakirah? Oke, ini FKB 3 itu rumusnya KB 1 plus KB 2, ya. KB 1 plus KB 2. Dengan syarat KB 1 itu tidak boleh beralif lam dan tidak boleh bertanwin. Iya kan? Jadi ketertentuan itu kan ada dua, ma'rifah, nakirah. Ma'rifah itu kan beralif lam, nakirah bertanwin. Ya, ini kalau kita lihat ini jelas nggak kelihatan itu. Oleh karena KB 1 ini tidak beralif lam dan tidak bertanwin. Jadi kalau kita mengidentifikasi FKB 3 berdasar ketentuan, lihatlah KB 2-nya. Oleh karena KB 2 itu bisa bertanwin, bisa beralif lam. Kalau dia bertanwin, FKB 3 ini secara keseluruhan mengandung makna seorang, sebuah, seekor, dan sebagainya. Kalau dia beralif lam, maka FKB 3 ini secara keseluruhan mengandung makna tersebut atau itu. Gitu ya. Jadi KB 2 ini bisa bertanwin, bisa beralif lam. KB 1 ini tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harokat huruf akhir KB 1 ini terbuka. Terbuka bisa dhammah, bisa kasrah, bisa fathah. Tapi single dhammah, single fathah, single kasrah. Tidak boleh double. Kalau double fathah itu tanwin, nggak boleh. Ya. Kalau harokat akhir KB 1 itu single dhammah, maka FKB 3 ini secara keseluruhan berkasus marfu'. Ya, kalau harokat huruf akhir KB 1 ini fathah, maka FKB 3 itu mansub. Kalau kasrah, FKB 3 itu majrur secara keseluruhan. Nah, berdasarkan itu, identifikasi FKB 3 berikut ini ada berapa FKB 3?
ada 13 FKB3 berdasarkan 4 hal. Nah, ini juga sudah sering kita ulang-ulang, 4 hal. 4 hal. 4 hal apa 4 hal itu? Nah, ini gender, i'rab, bilangan, dan ketertentuan. Ya. Jadi kata benda bisa diidentifikasi berdasarkan 4 hal. Kata sifat bisa diidentifikasi berdasarkan 4 hal. Prasakata benda juga bisa diidentifikasi berdasarkan 4 hal. Ya, mari kita mulai dari nomor 1. Maktabul mudarrisi. Maktab artinya kantor. Kantor. Atau bisa juga meja ya. Maktabul mudarrisi. Mudarris itu guru. Guru laki-laki ya. Nah, jadi maktabul mudarrisi artinya apa? Kantor guru itu. Kenapa itu? Oleh karena ininya KB2-nya itu beralif lam. Nah, bagaimana kita mengidentifikasi berdasarkan gender? Coba lihat, maktab itu gendernya laki-laki atau perempuan? Jelas laki-laki. Oleh karena maktab itu tidak menyandang tanda perempuan. Berarti maktabul mudarrisi secara keseluruhan itu mudzakkar, laki-laki ya. Mudzakkar. Jadi kalau kita mengidentifikasi gender, lihatlah KB1-nya. Itu. Lihatlah KB1 ya, mudzakkar. Kemudian i'rabnya. Bagaimana kita mengidentifikasi i'rab dari FKB1, FKB3, maktabul mudarrisi? Lihat ininya. Lihat KB1-nya. KB1 itu berharokat akhir apa? Berharokat akhir dhammah. Ya, dhammah. Berarti maktabul mudarris secara keseluruhan berkasus marfu. Berkasus marfu. Ya kan? Berkasus marfu. Kemudian bilangan. Bilangannya 1. Ini 1 ini. Untuk sementara kita membatasi diri pada bentuk mufrad saja. Ini mufrad. Nah, yang terakhir berdasarkan ketertentuan. Nah, kalau kita mengidentifikasi FKB3 berdasarkan ketertentuan, maka lihatlah KB2-nya. Ini yang dilihat, KB2 ini. KB2 itu bertanwin atau beralif lam. Ternyata dia beralif lam. Al, ya, al. Ternyata di beralif lam. Kalau begitu, berdasarkan ketertentuan, maktabul mudarrisi itu ma'rifah. Ma'rifah. Oleh karena ma'rifah, oleh karena beralif lam, dia diterjemahkan itu atau tersebut. Nah, jadi terjemahannya kantor guru tersebut. Kantor guru itu, ya, kantor guru itu. Oke, nomor 2, maktabu mudarrisin. Itu sama dengan maktabul mudarris. Bedanya KB2-nya mudarrisin. Nah, berarti mudzakkar, marfu, mufrad sama. KB2-nya ketertentuannya itu apa? Nakirah. Nakirah ya. Nakirah. Mengapa nakirah? Oleh karena kata benda duanya itu bertanwin. Berarti dia diterjemahkan apa? Seorang, sebuah, atau seekor. Ya. Nah, yang menentukan sebuah, seorang, atau seekor itu bukan kata benda dua ini. Ya, maktabul mudarrisi, sebuah kantor guru. Sebuah kantor guru. Bukan seorang kantor guru. Ya, jadi yang diterjemahkan itu kata intinya ya. Nah, jadi kalau saya berkata maktabu mudarrisin, saya berkata mengenai kantor atau mengenai guru? Mengenai kantor. Kantor apa? Kantor guru. Kantor guru itu tertentu atau tidak? Tidak. Mengapa tidak? Oleh karena KB2 gurunya itu nakirah atau bertanwin. Jadi ini diterjemahkan seorang, sebuah kantor guru.
Nomor 3, Zaujatu Nu'manah. Zaujatu Nu'manah. Ini sudah pernah muncul ini, zaujah. Zaujah itu artinya istri. Istri. Jadi dia merupakan status, kata benda status. Jadi bisa diubah ke dalam bentuk perempuan, laki-laki. Bagaimana mengubah zaujah istri ke dalam bentuk laki-laki suami? Hilangkan kata marbutah. Nah, hilangkan kata marbutah, kemudian dia berakhir dengan jim. Jim itu diberi harakat oleh karena bentuk muannats Jadi zaujun. Zaujun itu suami. Zaujatun istri, ya. Zaujatun istri. Kemudian kata benda duanya nu'mana. Nu'man itu kata benda yang berakhir dengan anu, ya. Kata benda yang berakhir dengan anu. Itu kata benda apa itu? Yang berakhir dengan anu itu kata benda tidak bertanwin. Kata benda ghairu munsharif. Ya, kata benda ghairu munsharif. Oleh karena itu, Nu'man itu tidak bertanwin. Nah, jadi zaujatu Nu'man artinya istri Nu'man, istri bapak Nu'man, istri Mas Nu'man dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita identifikasi berdasarkan gender. Coba lihat. Kalau gender itu KB1 yang dilihat. Ini zaujah itu laki-laki atau perempuan? Zaujah itu perempuan. Mengapa zaujah itu perempuan? Oleh karena zaujah itu ya nama perempuan. Oleh karena zaujah itu istri, ya. Istri itu secara alami itu perempuan. Nah, berarti dia itu muannats. Muannats. Kemudian berdasarkan case ending atau i'rab, lihat harakat akhirnya. Harakat akhirnya itu dhammah. Berarti dia itu marfu. Sama dengan nomor 1. Nomor 1 juga marfu, ya kan? Nomor 2 juga marfu. Oleh karena harakat huruf akhirnya itu dhammah. Kemudian yang terakhir, lihat bilangannya. Jelas bilangannya mufrad. Ya, mufrad. Kemudian paling akhir, ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Ketertentuan. Ma'rifah atau nakirah. Ma'rifah atau nakirah. Untuk itu kita lihat kata benda 2. Nu'man itu ma'rifah atau nakirah? Jelas ma'rifah, oleh karena dia sebuah nama, ya. Kata benda nama dalam bahasa Arab disebut ismul alam. Ismul alam itu ma'rifah. Ya, ismul alam itu ma'rifah. Dia berakhir dengan alif. Dia enggak beralif lam. Jangan lihat alif lam di sini, enggak ada. Ya, oleh karena Nu'man itu sudah ma'rifah. Jadi tidak boleh ditambahi lagi alif lam. An-Nu'man, kan begitu ya. Zaujatu Nu'man. Ya. Nah, jadi ini mufrad muannats, oleh karena ini muannats, marfu oleh karena dia berakhir dengan dhammah, dia mufrad. Coba lihat Nu'man itu kata benda 2. Kata benda 2 dalam FKB 3 harus apa? Harus majrur. Ini majrur enggak ini? Ini majrur. Ini kata benda tidak bertanwin, ghairu munsharif, yang tidak beralif lam. Ya kan? Masih ingat itu? Jadi kata benda ghairu munsharif, kata benda tidak bertanwin yang tidak beralif lam, dia itu majrur dengan fathah. Dia majrur dengan fathah. Jadi tidak boleh zaujatu Nu'mani. Enggak boleh itu, ya. Jadi zaujatu Nu'mana itu ma'rifah. Mengapa ma'rifah? Oleh karena kata benda 2-nya ma'rifah. Lihat kata benda 2-nya. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Mengapa ma'rifah? Bukan oleh karena dia beralif lam, tidak ada alif lam di situ. Ma'rifah oleh karena dia sebuah nama yang otomatis ma'rifah. Dengan demikian zaujatu Nu'mana secara keseluruhan itu ma'rifah. Nomor 4. Zauju Zainabah.
Zauju Zainab. Ini suami, yang punya suami itu perempuan ya, Zainab. Zauju Zainab. Kita identifikasi zauj itu muannas atau muzakkar? Ya, suami itu muzakkar atau muannas? Secara alami muzakkar ya. Secara alami muzakkar. Ya. Kalau istri secara alami zaujah itu muannas. Suami secara alami muzakkar. Kemudian harakat huruf akhirnya dhammah. Berarti dia itu marfu. Ya, marfu. Marfu. Kalau harakat huruf akhirnya fathah, zauja Zainab, dia itu mansub. Itu boleh ya. Oleh karena ini harakat huruf akhir jim ini, jadi harakat akhir dari jim ini, dari kata benda satu ini terbuka. Bisa zauju, bisa zauja, bisa zauji. Kemudian dia jelas mufrad ya. Dia jelas mufrad. Mufrad ya. Kemudian ketertentuan. Untuk melihat apakah zauju Zainab tertentu atau tidak, lihat kata benda duanya. Kata benda duanya Zainab itu ismul alam. Kata benda nama. Kata benda nama otomatis ma'rifah. Kalau begitu FKB 3 zauju Zainab itu ma'rifah. Ma'rifah. Kemudian kita lihat ini kata benda dua itu majrur. Majrur kok dia Zainab kok bukan Zainabi? Ya, oleh karena ini sama dengan Nu'man. Ya, sama dengan Nu'man. Kata benda ghairu munsharif yang tidak beralif lam. Majrur dengan fathah, ya. Majrur dengan fathah. Berikutnya yadu, jadi zauju Zainab artinya suami Zainab, suami ibu Zainab, suami Mbak Zainab dan sebagainya. Berikutnya yadu Muhammadin terdiri dari dua kata benda. Kata benda pertama yad itu apa? Yad itu tangan. Ya, kata benda kedua nama orang, nama laki-laki Muhammadin. Muhammadin itu bertanwin ya. Muhammadin itu bertanwin. Kita identifikasi yad itu laki-laki atau perempuan? Perempuan, yad itu. Mengapa perempuan? Oleh karena dia merupakan anggota tubuh yang jumlahnya dua, yang jumlahnya sepasang. Yadun tangan, tangan itu dua. Anggota tubuh yang jumlahnya sepasang, by convention, berdasarkan kesepakatan itu dikategorikan perempuan. Kemudian ininya case endingnya, coba lihat harakat huruf akhir kata benda satu. Jangan lihat ini ya, lihat ini untuk menentukan i'rab. Berakhir dengan dhammah, oleh karena itu dia marfu. Kemudian mufrad. Kemudian ketertentuannya. Untuk ketertentuan lihat kata benda dua. Kata benda dua itu Muhammad. Muhammad itu nama orang ismul alam, otomatis ma'rifah. Ini ma'rifah. Oleh karena itu FKB 3 itu ma'rifah. Ya kan? Jadi Muhammad itu apa namanya itu majrur ya. Majrur dengan kasrah. Mengapa majrur dengan kasrah? Oleh karena dia merupakan isim munsharif. Isim yang bertanwin. Isim yang bertanwin itu majrur dengan kasrah. Sekarang coba lihat nomor 6 ya, nomor 6. Rijlu rajulin. Coba lihat rijlu rajulin. Kalau dihilangkan harakat, maka ini sama saja dengan ini. Ini sama dengan ini. Kalau dihilangkan harakat ya. Tapi tidak sama. Ini rijlun itu kaki. Rijlun itu kaki. Rajulun itu laki-laki atau katakanlah pria, ya, pria. Ya, ini kaki, ini pria. Ini rijlun, ini rajul. Ya, rijlun, ini rajul. Oke, kita identifikasi ininya gendernya apa? Kita lihat kata benda satu, rijlun. Rijlun itu mudzakkar atau muannas? Jelas muannas. Kaki, anggota tubuh yang jumlahnya
yang jumlahnya sepasang. Muannats ya. Kemudian marfu, oleh karena dia berakhir dengan dhammah. Marfu, oleh karena dia berakhir dengan dhammah. Yang berakhir dengan dhammah itu kedua satu ya. Kemudian dia mufrad. Sekarang coba lihat ininya, ketertentuannya. Ma'rifah atau nakirah? Lihat kata benda dua. Rajulin itu ma'rifah atau nakirah? Nakirah. Oleh karena dia bertanwin ya. Jadi dia nakirah. Oleh kata nakirah ya, sebelumnya 4. Soal sebelumnya semuanya ma'rifah ya. Semuanya ma'rifah. Oleh karena dia nakirah, maka dia diterjemahkan seorang, sebuah, atau seekor, tergantung ini. Ini kaki itu sebuah. Sebuah kaki, rojulin itu pria. Sebuah kaki laki-laki. Atau sebuah kaki pria. Ya, sebuah kaki pria. Berikutnya, ismillahi. Ini ditemukan dalam Bismillahirrahmanirrahim. Jadi 3 kata terakhir itu sudah kita identifikasi ya pada edisi sebelumnya. Sekarang ini Ismillahi. Ismillahi. Ismun itu nama, kata benda. Allah itu nama Rabb kita, nama Tuhan, nama sembahan kita ya. Jadi Ismillahi artinya nama Allah. Nama Allah. Coba kita identifikasi. Ism itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki ya. Ism itu laki-laki. Dia tidak menyandang tanda perempuan. Kemudian ismi itu, perhatikan ini. Baru pertama kali muncul ini ismi ini. Ismi itu harakat akhirnya apa? Harakat akhirnya kasrah. Berarti ismi itu majrur. Jadi sebelumnya itu marfu semua, marfu. Oleh karena harakat akhir kata benda satunya dhammah, sekarang ini harakat huruf akhirnya kasrah. Jadi dia majrur. Majrur, kemudian mufrad. Kemudian ketertentuan untuk menentukan apakah FKB 3 itu tertentu atau tidak, lihat kata benda dua. Allah itu nama Rabb kita, nama ilah kita. Tertentu otomatis ya, oleh karena dia sebuah nama, berarti dia ma'rifah. Jadi apa ininya? Apa artinya? Ismillahi itu nama Allah, majrur. Bisa juga ismullahi itu marfu, bisa ismallahi itu mansub. Jadi Ismillahi itulah sebabnya mengapa Allah itu berharakat akhir majrur. Dalam edisi khusus Qur'ani kita mengidentifikasi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Kenapa Allahi? Oleh karena dia merupakan kata benda dua ya. Kata benda itu mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu harus majrur. Ya, Ismillahi. Jadi oleh karena Allahi majrur, sifatnya juga harus majrur. Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Tinggal ini sekarang, mengapa kata benda satu ini majrur? Kok bukan ismu, kok bukan isma? Oleh karena dia didahului oleh bi. Bi itu kata depan. Insyaallah nanti akan kita liput ini di edisi mendatang ya. Bi itu kata depan dengan kata depan atau preposition dalam bahasa Inggris. Bi. Jadi setelah preposisi, kata benda setelah preposisi itu harus majrur. Itu dalil. Oleh karena itu kalau masuk bi di depan tidak boleh lagi bismu. Kalau nggak ada bi bisa ismullahi, bisa ismullahi, bisa ismillahi. Tapi begitu masuk bi, kata benda setelahnya harus majrur. Jadi harus bismillahi. Jadi yang benar itu Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa kita identifikasi sekarang Bismillahirrahmanirrahim itu ya. Oke. Ma'rifah. Kemudian berikutnya FKB nomor 8
Sauma Ramadana. Ini sebentar lagi kita masuki ini Sauma Ramadana. Sauma Ramadana. Sauma Ramadana. Saum itu puasa ya. Saum itu puasa. Puasa. Saum itu puasa. Kata benda itu. Ya, puasa. Kalau berpuasa itu kata kerja ya. Ini kata benda. Kita identifikasi. Kata benda som itu tidak menunjukkan tanda perempuan. Berarti dia muzakkar. Berarti dia muzakkar. Muzakkar ya? Oke. Kemudian dilihat dari sisi case ending, coba lihat harokat akhir soma. Apa harokat akhir soma? Itu fathah. Soma. Soma berarti dia itu mansub. Mansub. Kemudian dia jelas mufrad, ya, mufrad. Jadi ini bisa saumu juga bisa, saumu Ramadhana, saumi Ramadhana bisa. Kemudian dari sisi ketentuan, coba lihat ini kata benda dua. Yang kita lihat itu kata benda dua ya. Ramadhana itu sebuah nama. Ramadhana itu sebuah nama. Jadi sebuah nama itu otomatis ma'rifah. Oleh kata Ramadhana ma'rifah, maka FKB 3 Sauma Ramadhana itu ma'rifah. Coba lihat kata benda dua. Ramadhana itu majrur atau mansub atau marfu? Jelas majrur. Oleh karena kata benda dua harus majrur. Dia majrur dengan apa? Dengan fathah, kok bukan dengan kasrah. Oleh karena Ramadhana itu seperti Zainabah, seperti Nu'mana, itu kata benda ghairu munsharif ya. Kata benda ghairu munsharif yang tidak beralif lam. Dia itu majrur dengan fathah. Jadi bulan puasa itu jangan katakan sauma Ramadhani. Kok bukan Ramadhani? Ini kan majrur. Oleh karena Ramadhana tidak bertanwin ya. Tidak bertanwin dan dia tidak beralif lam, dia majrur dengan fathah. Jadi sauma Ramadhana secara keseluruhan mudzakkar, mansub, mufrad, ma'rifah. Kalau ditanya mengapa mudzakkar? Oleh karena kata benda satunya mudzakkar. Kenapa ini mudzakkar? Oleh karena dia tidak menyandang tanda perempuan. Kemudian mengapa mansub? Oleh karena harokat akhir kata benda satu itu fathah. Mengapa mufrad? Oleh karena ini bentuk mufrad. Mengapa ma'rifah? Oleh karena kata benda duanya ma'rifah. Kok ma'rifah? Oleh karena ini ismul alam. Ya, kata benda nama. Berikutnya, kitabullahi. Kitab itu mudzakkar, ya. Kitabu itu marfu. Kan begitu kan? Kitab itu tunggal. Jadi mudzakkar, marfu, mufrad. Kemudian ketertentuan, lihat ini, Allah itu kata benda nama atau ma'rifah, maka kitabullahi itu ma'rifah. Ya, kitabullahi itu ma'rifah. Bisa juga kitabillahi atau kitabullahi. Ya, tapi di sini dia muncul dalam bentuk marfu. Kitabullahi artinya kitab Allah. Ya, kitab Allah. Al-Qur'anu kitabullahi, ya kan? Al-Qur'anu kitabullahi. Al-Quran itu kitab Allah. Ya, oke. Kemudian berikutnya Rasulullahi. Bisa juga sebetulnya Rasulullahi, bisa juga Rasulillahi. Tapi di sini dalam soal ini dia tampil Rasulullahi. Rasul itu mudzakkar. Mudzakkar itu Rasul itu. Kemudian dia mansub. Ya, oleh karena harakat akhirnya fathah seperti soma juga, ya, dia mansub. Kemudian dia tunggal. Kemudian dia ma'rifah, oleh karena kata benda duanya ma'rifah. Oke, itu FKB 3 itu Rasulullah. Berikutnya salatul maghribi. Salat maghrib dalam arti salat pada waktu maghrib. Salat itu kata benda, maghrib juga kata benda. Jadi ini kombinasi kata benda satu, kata benda dua. Jadi salatul maghribi merupakan FKB 3. Salah
itu muannas. Ini muannas ini, shalah ini. Oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah ya. Ya, berakhir dengan ta marbutah, muannas. Kemudian dari sisi i'rab salatu, salatu dia marfu. Harakat huruf akhirnya dhammah ya. Kemudian mufrad jelas, mufrad jelas. Mufrad. Kemudian dari sisi ketertentuan, lihat kata benda dua, al-maghrib. Dia beralif lam. Ya, dia beralif lam. Dia beralif lam, oleh karena itu dia ma'rifah. Dia ma'rifah, ya kan? Dia ma'rifah. Jadi antara KB1 dan KB2 itu terdapat hubungan waktu. Ya, hubungan waktu. Coba lihat ini. Babu hadidin. Babu hadidin. Hadid itu besi. Hadid itu besi. Kalau jadid itu baru. Kalau besi baru, hadid jadid ya. Nah, ingat, hadid itu besi. Kita identifikasi dari segi gender, bab itu muzakkar. Bab itu muzakkar, dia tidak menampakkan tanda-tanda muannas. Kemudian harakat huruf akhir babu itu dhammah, berarti dia marfu. Berarti dia marfu. Kemudian dia jelas mufrad, ya. Bagaimana dengan ketertentuan, ya? Untuk menentukan apakah babu hadid itu tertentu atau tidak, ma'rifah atau nakirah, lihat kata benda duanya. Kata benda duanya itu bertanwin. Bertanwin, ya kan? Bertanwin, berarti dia itu nakirah. Nah, kalau nakirah artinya apa? Artinya sebuah pintu besi, ya. Sebuah pintu besi. Apa hubungan pintu dengan besi? Besi itu bahan dari bab itu. Jadi sebuah pintu besi artinya sebuah pintu yang terbuat dari bahan besi. Jadi hubungan antara KB1 dan KB2 merupakan hubungan bahan. Jadi sebuah pintu besi. Oke, yang terakhir, Suratul Baqarati. Coba lihat, ini kata benda, ini surah. Ini kata benda juga. Ini nama surahnya ya. Ini kata benda, ini kata benda. Lihat kata benda duanya itu majrur. Suratul Baqarati. Surah pertama, Suratul Fatihati. Ya, Suratul Fatihati, Suratun Namli, Suratun Namli dan sebagainya, Suratun Nahli. Jadi ini harus majrur. Jadi artinya apa? Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Kita identifikasi surah itu laki-laki itu perempuan. Jelas perempuan. Oleh karena dia berakhir dengan ta marbutah. Ini muannas. Ya, muannas. Sama dengan shalah berakhir ta marbutah muannas. Kemudian dia itu harakat akhirnya itu dhammah, dia marfu. Ya, dia marfu. Kemudian dia mufrad. Kemudian dia itu ma'rifah atau nakirah. Lihat ini kata benda-duanya beralif lam, berarti ma'rifah. Ini ma'rifah, ya. Ma'rifah. Suratul Baqarah artinya surah Al-Baqarah. Ya, demikianlah identifikasi FKB 3 berdasarkan empat hal. Ya. Identifikasi berdasarkan ketertentuan itu, lihat ininya kata benda duanya. Ya. Berdasarkan gender, selain ketertentuan gender, i'rab, bilangan, lihat ininya kata benda satunya. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Saya minta maaf seandainya ada penjelasan saya yang salah, ya. Seandainya ada yang ini yang seharusnya mansub saya katakan majrur, yang seharusnya